Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada minggu kitab suci ini kita disodorkan pada permenungan tentang syarat-syarat mengikuti Kristus yang saya lihat memang syaratnya sangat berat untuk diri kita. Harus meninggalkan ibu, bapak, saudara-saudari, dan semuanya saja harus kita tinggalkan. Saya sendiri merasakan berat saat itu. Pada suatu ketika saya menginjak jadi sarjana, selesai kuliah 4 tahun, 5 tahun, praktek 1 tahun di Seminari Garum, lalu kembali lagi menempuh S2, itu juga begitu. Adik saya persis laki-laki dan yang lain-lain tentu itu mengolok-olok saya. Mas Marno enak aja. Enak di seminari cuma makan, minum, olahraga, senang-senang. Kami ini yang tinggal di rumah, membantu ayah, ibu, macam-macam. Harus mengambil air, harus tahun-tahun itu memang berat. Tahun-tahun 70-an, berat sekali. Dan semuanya hampir saja linglung saya. Dia mengeluh, enak itu, kamu enak. Lalu saya diam saja. Saya di seminari waktu itu ya, merenung, apakah yang harus saya lakukan? Memang sarjana sudah selesai, tinggal S2. Yang lain-lain banyak yang merotol angkatan saya, tinggal 2 orang. Saya dengan Yakobus, anaknya sopir Bapak Uskup Monsinyur Kloster. Bapak Ibu sudah jarang terkasih, dari situ nampak sekali, berat sekali, berat. Tapi saya juga teringat akan hal ini. Tinggalkan. Kamu hanya, kalau kamu memikirkan itu, memikirkan rencana-rencana manusia, bukan rencana-rencana Allah. Pikirkan rencana-rencana Allah. Kamu harus berorientasi pada surgawi. Karena saat itu memang idealisme. Wah, saya senang masuk seminari. Saya gembira bergaul dengan teman-teman, bergaul sana sini dengan romo-romo, senang. Tetapi ya itu ada ganjalan semacam itu. Tapi oke, saya hilangkan semuanya itu. Saya terus maju, karena ini adalah kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sungguh berat menerima tawaran ini. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih juga mengalami hal yang sama. Apa yang harus dilakukan kalau mempertimbangkan antara keluarga dan pekerjaan dan yang lainnya? Harus memilih yang mana? Cara yang memilih yang tepat, cara yang memilih tepat adalah diam. Tidak perlu berpikir macam-macam. Orang bilang saat itu adalah rekoleksi, retret. Diam di hadapan Allah tanpa berpikir apa-apa. Nanti rencana-rencana Allah akan hadir dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dibimbing oleh Roh. Bapak Ibu sungguh-sungguh dituntun oleh kebijaksanaan ilahi. Maka ini kebijaksanaan ilahi ini pedoman kita dalam bacaan pertama tadi. Kebijaksanaan ilahi, Roh Allah itulah yang membimbing kita. Kita tidak perlu memikirkan yang lain-lain.
Misalnya diminta untuk memilih ini atau itu, berat rasanya. Memilih harus dengan hening, dengan kusuk, bukan memilih dengan mata telanjang, tetapi dengan hati yang dalam, supaya hidup kita sumeleh, hidup kita pasrah. Karena dengan bimbingan roh ini kita akan kembali kepada orientasi kita kepada hal-hal rohani. Hal-hal rohani ini lebih penting daripada hal-hal jasmani yang fisik. Yang kita ketahui yang fisik ini mudah rapuh. Tadi dikatakan dalam bacaan kedua, mudah rapuh hal-hal yang fisik. Dan ini membuat diri kita lemah untuk itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya menghimbau Bapak Ibu kalau di tengah-tengah pergaulan sehari-hari kita menemukan pilihan-pilihan yang dilematis, ini pilihan dilematis. Seperti itu harus hening, harus rekoleksi, harus retret. Biarkan orang-orang berteriak-teriak tetapi kita hening, kita mengikuti suara hati kita. Supaya suara hati kita peka, suara hati kita tajam, tidak skrupel, tidak tumpul. Suara hati kita tajam kita mengutamakan untuk Tuhan, demi Tuhan, karena Tuhan. Tuhan kita utamakan, yang lainnya minggir, yang lainnya nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Inilah cara itu yang saya tempuh. Oleh karena itu saya berjalan lanjut dalam studi saya. Dan saya menjadi imam ditapiskan tahun 90, sudah 32 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita hanya bisa belajar, kita hanya bisa menimba ilmu, menimba hal-hal rohani. Di lain itu kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu kita berpasrah kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Tuhan tidak tidur, Tuhan selalu terbuka matanya memperhatikan kita semua. Tuhan tidak epok-epok diam, enggak. Tuhan selalu memperhatikan. Kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat baik, kalau kita mengambil keputusan tepat, Tuhan tahu itu. Maka ikutilah gagasan rencana Tuhan. Ikutilah, maka kita pun akan sukses untuk itu. Mungkin waktunya lama, tidak cepat. Kalau keputusan-keputusan kita kalah des cepat biasanya, yang didasari oleh manusiawi kita. Tetapi keputusan Allah, keputusan hal-hal rohani sering lambat. Itu yang saya perhatikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk PK dalam menangkap rencana-rencana Allah, sabda-sabda Allah. Di sana ini selama ini kita 1 bulan ini kitab suci menghiasi hidup kita. Mari kitab suci menjadi pegangan hidup kita. Kitab suci justru dibuang-buang oleh orang lain, tapi kita meletakkan kitab suci dalam hati kita. Tuhan memberkati kita. Amin.